Berikut adalah tendangan-tendangan paling bertenaga dalam sepak bola. Nomor 25, kita mulai dengan tendangan roket dari Cristiano Ronaldo yang hampir membuat seorang pria tua terkena serangan jantung. Sebelum pertandingan kedua Liga Champions melawan Manchester United, para pemain Arsenal masih optimis bisa membalas kekalahan 1,0 di leg pertama. Namun setelah kebobolan satu gol, rasa frustrasi perlahan mulai menyebar. Ketika Arsenal memberikan tendangan bebas di dekat garis tengah lapangan setelah pelanggaran yang tidak perlu, baik pemain Arsenal maupun komentator yakin bahwa Ronaldo tidak akan pernah mencetak gol dari jarak sejauh itu. Namun begitu peluit tendangan bebas ditiup, Ronaldo mengambil ancang-ancang dan inilah yang terjadi. Bahkan kiper Arsenal pun tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Namun sekarang situasinya menjadi sangat menarik karena gol berikutnya adalah sebuah tembakan keras yang dinobatkan sebagai gol terbaik tahun ini di Liga Premier musim 2019. Kita berada di Stadion Etihad, tempat di mana Manchester City biasanya menghancurkan lawan-lawannya. Namun hari itu Andros Townsend dan rekan-rekan setimnya di Crystal Palace memiliki rencana yang sama sekali berbeda. Dengan skor imbang 1,1, sebuah bola liar memantul ke kaki Townsend. Dan apa yang dia lakukan, dia tidak ragu sedetik pun dan melepaskan tembakan ke gawang. Kiper City hanya menjadi penonton pada saat itu. Bahkan Townsend sendiri tidak percaya dengan apa yang telah dia lakukan. Hasil akhir 3,2 untuk kemenangan Crystal Palace. Dan City pun harus mengubur rekor tak terkalahkan mereka. Namun itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang terjadi di Piala Super Spanyol 2017 di Camp Nou. Barcelona memimpikan kebangkitan heroik melawan Real Madrid, tetapi Marco Asensio punya rencana lain. Hanya 4 menit setelah kick-off, ia melepaskan tembakan yang begitu bertenaga hingga membuat seluruh isi stadion terdiam. Di nomor 22, kita melihat Zlatan Ibrahimovic dalam performa mutlaknya dengan tembakan yang begitu cepat hingga membuat para pendukung lawan pun ikut bersorak. Itu menjadi salah satu malam istimewa di Liga Champions. Anderlecht melawan PSG. Dan Zlatan, seperti yang sering terjadi, benar-benar tak terhentikan. Ia telah mencetak 2 gol untuk memberi PSG keunggulan yang nyaman. Dan tepat ketika para pemain bertahan Anderlecht mengira mereka akhirnya bisa menjinakkan pemain asal Swedia itu, hal ini pun terjadi. Tiba-tiba Zlatan mengambil ancang-ancang dan menendang bola ke arah gawang dengan kecepatan lebih dari 150 km per jam. Lebih cepat dari kebanyakan mobil. Berbicara tentang kecepatan, mari kita bahas tendangan di nomor 21. Saat itu tanggal 3 Oktober 2023, ketika Real Madrid berhadapan dengan Napoli di Stadion Maradona. Tim Azzurri sedang memuncaki klasemen dan setelah unggul 1,0 sepertinya kemenangan sudah di depan mata. Namun Real Madrid tidak akan menjadi Real Madrid jika mereka tidak mampu membalikan keadaan. Vinicius Junior menyamakan kedudukan dan tak lama kemudian Jude Bellingham mencetak gol untuk membawa mereka unggul. Napoli berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan penalti, tetapi kemudian muncullah Valverde. Pemuda itu mengambil inisiatif dan melepaskan tembakan yang begitu keras hingga nyaris mematahkan mistar gawang. Namun segila apapun tembakan ini, itu belum seberapa dibandingkan dengan apa yang dilakukan Ronaldo di nomor 20. Setelah hasil imbang 2,2 yang mengecewakan di leg pertama melawan Porto, Manchester United berada di ambang eliminasi karena Porto telah mencetak 2 gol tandang. 6 menit sebelum pertandingan berakhir, Ronaldo menerima umpan pada jarak 41 meter dari gawang dan inilah yang terjadi selanjutnya. Keberanian untuk mencoba dan kekuatan yang dihasilkan dari jarak tersebut bahkan membuatnya memenangkan penghargaan Puskás untuk gol terbaik tahun ini. Bertahun-tahun kemudian, Rio Ferdinand masih mengingat gol legendaris ini beserta reaksinya. Di nomor 19, kita memiliki sebuah tembakan melengkung gila yang merusak perayaan Scudetto Juventus. Setelah menjuarai Serie A pada tahun 2019, Juventus memulai perayaan mereka bahkan sebelum menghadapi Inter. Namun Raja Nainggolan tidak mau menerimanya begitu saja dan berjanji akan mencetak gol ke gawang Juventus sebelum pertandingan dimulai. 7 menit setelah kick-off, sebuah
bola liar jatuh di kakinya dan dia melakukan ini. Sebuah tembakan yang dengan cepat mengakhiri pesta tersebut. Nomor 18. Kemudian sebuah gol yang begitu sulit sehingga dua kiper pun tidak akan mampu menghentikannya. Pada tahun 2011 ketika Sir Alex Ferguson melatih United, anak-anak asuhnya mampu melakukan segalanya. Dalam pertandingan melawan Chelsea, Nani melakukan ini. Tidak hanya para penggemar, Nani sendiri pun terperangah setelah gol yang luar biasa ini. Nomor 16. Namun ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tembakan yang mendepak Manchester United keluar dari Liga Champions. Di perempat final tahun 1998, David Trezeguet dari Monaco mencetak gol ini. Nomor 15, dengan tembakan seperti itu saya tidak akan terkejut jika melihat jaring gawangnya robek. Berbicara tentang merusak jaring gawang, tendangan di nomor 15 kita ini hampir saja melakukannya. Tembakan yang begitu kuat hingga nyaris melanggar batas kecepatan di negara manapun, ya, kecuali mungkin batas kecepatan di jalan tol Jerman. Pada tahun 2007, Newcastle United mengalami sedikit kebangkitan saat bermain melawan Tottenham. Setelah sekitar 70 menit mereka tertinggal 2,1 dan sepertinya mereka akan kalah dalam pertandingan itu. Namun kemudian, tepat ketika semua orang telah kehilangan harapan, Obafemi berubah menjadi sosok monster yang tak tertandingi. Di nomor 14 kita beralih ke wajah yang sudah tidak asing lagi. Kita sedang membicarakan Cristiano Ronaldo. Dalam pertandingan yang mendebarkan antara Real Madrid dan Osasuna, Ronaldo menerima bola dari jarak yang sangat jauh dari gawang. Para pemain bertahan Osasuna mundur dan Ronaldo berpikir dalam hati, kenapa tidak? Dengan tembakan kilat, ia melesakkan bola ke gawang untuk mengubah skor menjadi 2,0. Rekan-rekan setimnya terperangah, seolah-olah mereka baru saja menyaksikan sebuah keajaiban. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Di final Piala Champions 1991,92, Barcelona menghadapi tim Sampdoria yang keras kepala. Barca berharap bisa memenangkan gelar Eropa pertama mereka, namun seiring berjalannya pertandingan semakin sulit bagi Barcelona untuk menaklukkan Sampdoria. Setelah hasil imbang tanpa gol di waktu normal, pertandingan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. 6 menit di babak kedua perpanjangan waktu, Barcelona mendapat hadiah tendangan bebas tepat di luar kotak penalti. Seluruh pertandingan bergantung pada peluang ini. Ronald Koeman menerima tantangan tersebut dan inilah yang terjadi. Bahkan sebelum kiper sempat bergerak, bola sudah melesat melewatinya. Tidak heran jika ia berhasil mencetak 250 gol di sepanjang kariernya sebagai pemain bertahan. Leicester City terbukti sama gigihnya dengan Sampdoria saat mereka berhadapan dengan Newcastle. Namun setelah gol pembuka Newcastle, Leicester berhasil bangkit dan menyamakan kedudukan. Muak dengan kegigihan tersebut, Alan Shearer berpikir dalam hati ini sudah keterlaluan. Ketika timnya mendapat hadiah tendangan bebas di tepi kotak penalti, ia maju mengambil alih dengan penuh tekad. Betapapun mengesankannya, gol ini tidak bisa menandingi tendangan yang menentang hukum fisika di nomor 11 kita. Dalam pertandingan yang menegangkan antara Brasil dan Prancis, Brasil mendapat hadiah tendangan bebas dari jarak 40 meter. Pagar betis Prancis telah menjauh dari bola karena jaraknya yang cukup jauh dari gawang, sebuah keputusan yang akan sangat mereka sesali. Dengan jarak ancang-ancang yang hampir sejauh jarak tendangan bebas itu sendiri, Roberto Carlos telah membulatkan tekad untuk mengukir sejarah. Saya bisa menontonnya berulang kali tanpa henti, dan saya akan selalu takjub melihat bagaimana ia berhasil melakukannya. Jika Einstein masih hidup, ia pasti akan kesulitan menjelaskan lintasan bola tersebut. Namun gol gila ini pun tidak masuk ke dalam posisi 10 besar. Karena berikut adalah 10 tendangan paling bertenaga sepanjang masa. Nomor 10. Kita mulai dengan tendangan yang menguji kekuatan mistar gawang hingga batasnya. Pada laga debut Adriano bersama Inter melawan Real Madrid, Inter mendapat hadiah tendangan bebas tepat di luar kotak penalti. Adriano meminta rekan setimnya untuk mengizinkannya mengambil tendangan bebas tersebut. Mengingat ia adalah pemain baru di tim, itu adalah permintaan yang berani. Tetapi rekan setimnya benar-benar membiarkan Adriano mengeksekusinya. Dan ketika wasit meniup peluitnya, ia melakukan apa yang paling dikuasainya,
Ia menendang bola tepat ke arah di mana Casillas berdiri. Namun sebelum kiper itu sempat menggerakkan ototnya, jaring gawang di belakangnya nyaris terkoyak. Di tempat ke-9 ada pemain Brasil lainnya yang dikenal dengan julukan Hulk. Dan untuk alasan yang tepat, dalam pertandingan liga yang sengit antara Atletico Mineiro dan Santos, para pemain Santos tahu bahwa mereka sedang dalam masalah besar saat memberikan tendangan bebas di dekat gawang. Mengapa Anda bertanya? Ya, lihatlah sendiri. Kekuatan bola saat menghantam tiang gawang, bayangkan jika itu mengenai wajah seorang pemain. Namun percayalah saat saya mengatakan bahwa ini bukan satu-satunya saat Hulk menunjukkan kemampuan menendangnya. Dalam duel panas antara Porto dan Benfica, Hulk mendapat perlakuan buruk tanpa ampun dari para supporter lawan. Setelah kesalahan umpan dari Benfica, bola tiba tepat padanya. Dan pada saat itu, setelah kesalahan umpan dari Benfica, bola jatuh di kakinya dan dia tahu sudah waktunya untuk membalas dendam pada para supporter. Bagaimana cara membungkam supporter lawan? Di tempat ketujuh ada sebuah tembakan roket yang mutlak. Dalam pertandingan Liga Premier tahun 1996 antara Arsenal dan Sheffield, Arsenal benar-benar berada di bawah tekanan. Setelah sapuan tendangan sudut yang buruk, bola jatuh dengan sempurna ke arah David Hirst. Bola ditendang dengan kekuatan yang begitu dahsyat sehingga mudah terlewatkan jika Anda tidak menontonnya dengan saksama. Tendangan kita di posisi ke-6 begitu indah sehingga terpilih sebagai gol terbaik Liga Premier musim 2006,07. Setelah tendangan sudut yang lemah dari Aston Villa, bola jatuh tepat di kaki Paul Scholes dan ia langsung melakukan tendangan voli. Kita memulai 5 besar kita dengan gol menit terakhir yang memenangkan Piala FA untuk Liverpool. Ketika Liverpool menghadapi West Ham di final Piala FA 2006, semua orang memperkirakan The Reds akan mengalahkan West Ham dengan mudah. Namun setelah 2 gol bunuh diri yang tidak beruntung, Liverpool mendapati diri mereka tertinggal 3,2 dari The Hammers dengan hanya tersisa beberapa detik lagi. Tepat ketika hal itu sangat dibutuhkan, itu pun terjadi. Dari cara Gerrard menendang bola, satu hal menjadi sangat jelas. Entah bola itu masuk ke gawang tanpa bisa dihentikan atau bola itu akan melesat keluar angkasa. Liverpool akhirnya menang lewat adu penalti dan pertandingan ini dikenal sebagai Final Gerrard, sebuah kisah yang luar biasa. Tembakan berikutnya di nomor 4 juga tidak kalah luar biasa. Tembakan itu mencapai kecepatan 170 km per jam. Ini terjadi dalam pertandingan antara PSV dan ADO Den Haag di Liga Belanda. Keunggulan 3,0 untuk PSV sudah di depan mata, tetapi tidak ada yang menduga gol sespektakuler ini. Bola melesat keluar layaknya peluru dari pistol. Bahkan pelatih PSV pun tidak percaya dengan apa yang baru saja disaksikannya. Dan sekarang kita telah mencapai posisi 3 besar, Anda bisa yakin bahwa tembakan berikutnya dari Tony Yeboah akan jauh lebih hebat lagi. Dalam pertandingan antara Leeds dan Wimbledon, pemain asal Ghana, Tony Yeboah, mengontrol bola, melewati seorang pemain bertahan dan melakukan hal yang tak terbayangkan. Apa yang dilakukan oleh seorang legenda Belanda ini sungguh tak terbayangkan. Kita sedang membicarakan Arjen Robben nomor 2. Semasa ia masih aktif bermain, Arjen Robben dikenal dengan kaki kirinya yang sangat mematikan. Namun, keistimewaan Robben tidak hanya sebatas akurasi. Tidak, ia juga bisa melakukan hal lain. Jika Anda berpikir saya melebih-lebihkan, lihatlah ini. 190 km per jam. Hanya tembakan di nomor 1 kita yang bisa mengalahkannya. Kita beralih ke tembakan paling bertenaga dalam sejarah sepak bola. Dalam pertandingan Liga Portugal antara Sporting CP dan Naval, seorang pemain Naval mengambil tendangan bebas tepat di luar kotak penalti. Saat para pemain mencoba membentuk pagar betis, sang kiper sudah terlihat sangat ketakutan bahkan sebelum tendangan dilakukan. Mengapa? Anda bertanya-tanya. Inilah alasannya. Ronnie Heberson menendang bola dengan kekuatan yang begitu besar, sehingga saya bahkan tidak ingin tahu apa yang akan terjadi pada kiper tersebut jika ia sempat menyentuhnya. Bola mencapai kecepatan 210 km per jam, menobatkan tendangan bebas ini sebagai tembakan tercepat yang pernah tercatat.
Dan di sini Anda dapat langsung melihat para pemain sepak bola tercepat sepanjang masa. Klik tautan tersebut dan sampai jumpa lagi dalam waktu dekat.